Setiap sejarah punya kisah yang tak pernah diceritakan sepenuhnya. Dan disinilah kita akan membukanya bersama. Selamat datang di channel Lemari Tua, tempat di mana masa lalu berbicara untuk masa kini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya. Siapkan sabuk pengaman, kita akan masuk ke ceritanya. Garasi itu pengap. Ini adalah jenis panas yang hanya bisa diciptakan oleh Jakarta pada pukul 2 siang, dikombinasikan dengan mesin seberat 15 kg yang menyala meraung-raung di sudut. Udara terasa berat, bukan hanya karena kelembapan, tetapi karena aroma yang menyengat, biji kopi gayo yang gosong. Bima menyeka keringat di dahinya dengan punggung tangan yang sudah kotor oleh bubuk kopi. Dia batuk, mengibaskan asap dari wajahnya. Lagi, desahnya, mematikan mesin roasting kecil itu. Ini adalah kegagalan ke-7 hari ini. 7 kantong biji yang mahal, yang dibelinya dengan sisa tabungan terakhir, kini hangus menjadi arang yang tidak berharga. 3 bulan lalu, Bima adalah seorang associate manager di sebuah bank multinasional terkemuka. Dia memiliki meja di lantai 28, pemandangan cakrawala kota, gaji 2 digit, dan pendingin udara yang stabil di 21 derajat Celcius. Sekarang, dia berdiri di garasi orang tuanya di Bintaro, mengenakan kaos oblong yang sama selama 3 hari dan secara harfiah sedang membakar uang. Orang tuanya mengira dia sudah gila. "Kamu menukar AC dengan oven," adalah komentar ayahnya yang paling diingatnya. Mereka tidak salah, itu adalah pertukaran yang gila, tapi mereka tidak mengerti mengapanya. Mengapanya dimulai 6 bulan sebelumnya, bukan di garasi tetapi di sebuah jalan kecil di Yogyakarta. Bima sedang dalam perjalanan bisnis, sebuah perjalanan yang dia benci. Dia lelah dari rapat, lelah dari spreadsheet Excel, lelah dari dengungan lampu neon di kantornya yang seolah tidak pernah mati. Dia merasa hampa. Dalam perjalanan kembali ke hotelnya, dia tersesat. Dan untuk menghindari hujan, dia masuk ke sebuah kedai kopi yang nyaris tak terlihat. Tempat itu mungkin hanya berukuran 3 kali 4 meter. Tidak ada sofa yang nyaman, tidak ada playlist Spotify yang sedang tren. Hanya ada seorang pria tua di belakang bar dan bau kopi yang berbeda. "Tidak ada cappuccino, Mas," kata pria itu sebelum Bima sempat memesan. "Hanya tubruk atau V60. Bima yang terbiasa dengan kopi instan 3 dalam 1 hanya mengangguk. V60? Apa saja? Apa yang datang 5 menit kemudian mengubah segalanya. Itu adalah secangkir cairan berwarna coklat muda, hampir seperti teh. "Gayo Pantan Musara," kata pria tua itu. "Jangan pakai gula." Bima menyesapnya. Dan berhenti. Rasa itu meledak di lidahnya. Itu bukan hanya kopi, itu adalah buah. Ada rasa asam seperti jeruk, sedikit rempah, dan aroma bunga yang tertinggal. Itu cerah, bersih, dan hidup. Untuk pertama kalinya dalam setahun, dia merasa terjaga. Dia tidak hanya mencicipi kopi, dia mencicipi kejujuran. Dia mencicipi sesuatu yang nyata, sesuatu yang ditanam di tanah oleh tangan manusia, diproses di bawah sinar matahari, dan diseduh dengan penuh perhatian. Di kantornya yang steril, dia terbiasa dengan buatan. Ini adalah misi. "Saya ingin menjual ini," kata Bima kepada pria tua itu. Pria itu tertawa. "Kamu tidak bisa menjual ini, Mas. Kamu harus menceritakannya." 2 minggu kemudian, Bima menyerahkan surat pengunduran dirinya. Sekarang kembali ke garasi yang panas. Bima akhirnya membuang biji-biji yang hangus dan memasukkan takaran baru. Dia telah menghabiskan tabungannya untuk mesin roasting bekas seharga 5 juta rupiah dan 10 karung biji kopi pilihan dari seluruh Indonesia. Malam-malam pertamanya adalah neraka. Dia tidur di atas velvet, di sebelah mesin roaster, bangun setiap 3 jam untuk memeriksa suhu,
takut garasi itu akan terbakar. Dia membaca forum online, menonton video YouTube berjam-jam tentang kurva pemanggangan, dan membuat catatan yang teliti di buku catatan. Buku catatan itu adalah bukti pertama dari siapa Bima sebenarnya. Halaman-halamannya dipenuhi dengan deskripsi puitis. Gayo, aroma tembakau basah, sentuhan dark chocolate, bodi tebal. Atau Flores, notes bunga, keasaman rendah. Di sebelahnya terlegak tumpukan tagihan yang belum dibuka. Bima adalah seorang seniman. Dia terobsesi dengan produknya. Dia adalah seorang romantis. Dia tidak peduli dengan P&L, cash flow, atau biaya akuisisi pelanggan. Dia hanya ingin menciptakan kembali perasaan yang dia dapatkan di Yogyakarta. Secangkir kejujuran. Setelah 3 bulan yang brutal, dia akhirnya berhasil. Dia menemukan rose profile yang perfect untuk biji gayonya. Itu manis, seimbang, dan persis seperti yang dia ingat. Sekarang, masalah baru. Bagaimana cara menceritakannya? Dia tidak punya uang untuk menyewa tempat. Jadi, dia membuat kesepakatan dengan seorang teman yang memiliki warung rokok kecil di pinggir jalan yang ramai. Bagi hasil, kata Bima, saya hanya perlu tempat 3 kali 3 meter di depan. Dia menamainya Kalimaya Kopi. Kalimaya seperti batu opal, batu yang memiliki banyak warna di dalamnya, seperti kopi. Toko pertama Kalimaya Kopi dibuka pada hari Selasa. Toko itu terdiri dari 1 meja lipat, 1 mesin espresso rumahan yang dibelinya secara kredit, sebuah penggiling, dan termos air panas. Menunya ditulis tangan di papan tulis. Kopi hitam, Gayo atau Flores, kopi susu, bukan kopi susu tetangga. Hari pertama dia tidak menjual apa-apa. Orang-orang lewat, melihat ke papan tulisnya yang aneh, dan terus berjalan ke warung sebelah untuk membeli kopi saset. Hari kedua, seorang bapak tua mencoba kopinya. Pahit, keluhnya, lalu meminta 3 sendok gula. Bima memberikannya sambil meringis. Bima mulai putus asa. Romantisme itu memudar dengan cepat. Seninya tidak ada yang mau beli. Pada hari ketiga, seorang wanita muda berhenti. Dia terlihat seperti mahasiswa. Gayonya roasting kapan, Mas? Tanyanya. Bima terkejut. 3 hari yang lalu, jawabnya antusias. V60 medium grind, 92 derajat, blooming 30 detik. Kata wanita itu. Bima untuk pertama kalinya merasa seperti menemukan keluarganya. Dia membuatkan kopi itu dengan tangan gemetar, persis seperti yang diajarkan pria tua di Yogyakarta. Wanita itu menyesapnya. Dia memejamkan mata. Akhirnya, kopi yang jujur di Jakarta. Katanya. Wanita itu membayar, pergi, dan kembali keesokan harinya dengan 3 orang temannya. Pada akhir minggu pertama, Bima masih merugi. Tapi pada akhir minggu kedua, dia berhasil menjual 10 cangkir dalam 1 hari. Dia menghitung uang receh di kalengnya malam itu. Labanya mungkin hanya Rp20.000. Dia kelelahan. Punggungnya sakit. Dia bau asap. Tapi saat dia mengunci pintu warung rokok itu, dia tersenyum. Romantisme itu nyata. Dia adalah seorang seniman dan dia baru saja menemukan 10 penonton pertamanya. Dia telah menceritakan kisahnya. Dia merasa tak terkalahkan. Bima tidak tahu bahwa di dunia F&B, sukses kecil itu umpan. Dia tidak tahu bahwa hype sedang mengintip dari balik tikungan, siap untuk melahap misinya yang murni. Dia hanya bahagia, tenggelam dalam impian garasinya yang menjadi kenyataan. Selama 6 bulan, Bima hidup dalam ritme yang melelahkan namun memuaskan. Kedai 3 kali 3 meternya di warung rokok itu telah menemukan pasarnya. Itu adalah sekelompok kecil pencari yang berdedikasi, mahasiswa desain, penulis lepas, dan sesama pencinta kopi yang rela membayar lebih untuk secangkir V60 Gayo yang jujur.
Dia menjual mungkin 30 cangkir sehari. Itu nyaris tidak menutupi biaya, tapi dia bahagia. Dia adalah seorang seniman yang karyanya diapresiasi. Lalu, pada hari Selasa yang berdebu di bulan Maret 2017, dia datang. Bima langsung mengenalinya. Alana. Dikenal oleh 3 juta pengikutnya sebagai @carimakanyuk, dia adalah seorang kingmaker di dunia F&B Jakarta. Satu postingan di feed Instagramnya bisa membuat sebuah restoran bangkrut atau sebaliknya menciptakan antrian yang mengular. Bima tegang. Ini adalah kesempatannya. "Selamatan, Mbak. Mau coba Flores kami? Sedang enak-enaknya?" katanya. Menyiapkan V60 terbaiknya. Alana bahkan tidak melihat ke papan tulis. Matanya tertuju pada ponselnya. "Aku take away aja, Mas. Yang paling cepat dan paling Instagramable." Dia tersenyum, tapi itu adalah senyum bismis. Hati Bima mencelos. Instagramable. Kata yang paling ia benci. Tapi kemudian dia teringat sesuatu. Beberapa minggu sebelumnya, ibunya datang berkunjung. Beliau mencicipi V60 gayonya dan mengernyit. "Pahit," katanya. "Kenapa kamu tidak bikin yang seperti di rumah, kopi pakai gula aren?" Untuk menyenangkan ibunya, Bima membuatkannya. Dia menggunakan espresso base dari mesinnya, mencampurkannya dengan susu segar dan gula aren murni yang dia temukan di pasar. Dia menaruhnya di menu sebagai lelucon, di bawah kopi-kopi seriusnya dengan nama Es Kopi Susu Kalimaya. "Saya ada itu," kata Bima pada Alana, sedikit malu. "Es kopi susu. Sempurna." Bima membuatnya dengan cepat. Alana mengambil cangkir plastik itu. Dia tidak langsung meminumnya. Dia membawanya ke dinding yang bertekstur, memutarnya hingga logo Kalimaya terlihat, dan mengambil sekitar 20 foto. Dia memilih satu, menggeser beberapa filter, dan mengetik dengan cepat. "Oke, makasih ya, Mas," katanya, lalu pergi, bahkan tanpa menyesap kopi itu. Bima mengangkat bahu, melasa sedikit kotor, dan kembali ke V60-nya. Malam itu, pukul 21.03, ponselnya meledak. Notifikasi Instagram berdatangan seperti hujan deras. @carimakanyuk telah memposting fotonya. Tulisannya, "Harta karun tersembunyi. Es kopi susu Kalimaya di Bintaro ini gokil. Creamy tapi kopinya nendang. Hype kopi V60-nya boleh aja, tapi ini juaranya. 5 stars, wajib coba." Bima menatap postingan itu. Likes-nya bertambah 1000 setiap menit. Keesokan paginya, Bima tiba di kedainya pada pukul 9. Biasanya, dia adalah orang pertama. Hari itu sudah ada 30 orang yang mengantre di depan warung rokok yang masih tutup. Dia membeku. Mereka semua memegang ponsel menunjukkan postingan Alana. "Mas, es kopi susunya 10, teriak orang pertama di antrean. "Aku 5, Mas, buat kantor." Bima membuka kunci kedainya dengan tangan gemetar. Ini bukan lagi toko kopi. Ini adalah zona perang. Dia tidak sempat menyeduh satu V60 pun hari itu. Pelanggan tetapnya yang biasa datang melihat antrean gila itu dan pergi dengan kesal. Dia tidak punya waktu untuk merasa bersalah. Dia hanya menuang espresso, susu, dan gula aren. Lagi dan lagi dan lagi. Dia kehabisan es pada pukul 11. Dia kehabisan gula aren pada pukul 12. Dia kehabisan cangkir pada pukul 1. Dia berlari bolak-balik ke minimarket, memborong susu dan es batu, sementara antrean, didorong oleh driver ojek online, semakin panjang. Hari itu, Bima menjual 700 cangkir es kopi susu. Uang di laci kasirnya meluap. Dia kelelahan, lengkat oleh sirup gula, dan benar-benar bingung. Hype itu telah tiba. Antrean itu tidak berhenti selama sebulan. Bima terpaksa merekrut 2 sepupunya hanya untuk menuang susu. Warung rokok itu kini lebih mirip pabrik. Suatu sore, seorang pria dengan kemeja linan yang disetrika rapi, yang tampak sama sekali tidak pada tempatnya dalam antrean yang panas dan berdesakan itu, akhirnya sampai di depan. "Bima?" tanyanya. "Es kopi susu, Mas?" jawab Bima, lelah. Pria itu tertawa. "Tidak, saya Andra, dari Archipelago Ventures. Boleh saya traktir Anda makan malam?" Malam itu,
Di sebuah restoran steak mewah yang harganya mungkin setara dengan sewa kedainya selama 3 bulan, Andra memaparkan visinya. Kami sudah mengamati Anda, kata Andra, sang venture capitalist. Angka-angka Anda gila, virality-nya di luar nalar. Bima mencoba menjelaskan tentang misinya, tentang V60, tentang kopi yang jujur. Andra menghentikannya. Bima dengar, V60 gayomu itu bisnis puluhan juta, itu hobi. Tapi es kopi susumu, yang bisa dibuat oleh siapa saja dalam 30 detik, itu adalah bisnis miliaran. Itu adalah skalabilitas. Andra mengeluarkan proposal. Kami tidak berinvestasi pada seniman kopi, kami berinvestasi pada brand. Angka yang ditawarkan membuat Bima pusing, 5 miliar rupiah. Kita akan buka 50 gerai di mal-mal terbaik dalam 18 bulan, kata Andra. Kita akan menjadi Starbucks-nya Indonesia. Kita tidak menjual kopi, kita menjual hype. Bima teringat garasi yang pengap, biji kopinya yang gosong, dan punggungnya yang sakit. 5 miliar. Dia bisa keluar dari warung rokok itu. Dia bisa memiliki mesin yang layak. Dia menandatangani kontraknya. Selama 18 bulan berikutnya, kehidupan Bima berubah menjadi montage film. Kedai 3x3 meter itu ditutup, garasi itu dilupakan. Dia sekarang memiliki kantor di SCBD. Dia tidak lagi memanggang biji. Dia terbang ke Tiongkok untuk memilih desain cangkir plastik termurah. Dia tidak lagi melayani pelanggan. Dia rapat dengan kontraktor interior. Kalimaya Kopi meledak. Dari 1 gerai menjadi 10, lalu 30, lalu 50. Semuanya di mal-mal premium dengan sewa yang sangat mahal. Bima ada di sampul majalah bisnis, sang raja kopi milenial. Investornya senang, valuasi perusahaannya meroket. Suatu sore, dia mampir ke salah satu gerainya baru di sebuah mal mewah. Dia tidak memperkenalkan diri, dia hanya memesan. V60 gayo? Katanya pada barista muda yang tampak bosan. V60? Lama pak, kopi susu aja. Saya mau V60, tegas Bima. 5 menit kemudian, dia mendapatkan secangkir kopi yang pucat dan berair. Barista itu jelas menggunakan air yang tidak cukup panas. Rasanya seperti air cucian. Bima menghela nafas. Dia lalu memesan minuman yang melambungkan namanya. Es kopi susu Kalimaya. Rasanya manis. Hanya itu, manis yang datar. Sirup gula arennya kini dipasok dari pabrik besar di Tangerang, bukan dari pasar yang dulu ia datangi. Kopinya terasa samar. Bima berdiri di tengah gerainya yang ramai. Antreannya panjang. Semua orang mengambil foto Instagram yang sama. Dia adalah raja kopi milenial. Dia memiliki 50 gerai. Dia menatap cangkir di tangannya yang berisi cairan manis dan hambar itu. Untuk pertama kalinya, Bima menyadari bahwa logo Kalimaya Kopi kini ada di cangkir yang berisi kebohongan. Dia telah menukar misinya dengan valuasi. Dan saat dia melihat ke antrean, dia tidak lagi merasa bangga. Dia hanya merasa hampa. Pukul 2.14 menit pagi. Parkiran basement sebuah mal mewah di Jakarta Selatan. Bima duduk di dalam mobilnya yang mesinnya mati. Dia baru saja mengunci gerbang besi rolling door gerai Kalimaya Kopi yang ke-50. Seharusnya ini menjadi sebuah perayaan. 50. Angka yang magis. Angka yang dipuja oleh para investor di presentasi PowerPoint mereka. Tapi Bima tidak bisa menyalakan mobilnya. Dia tidak bisa pulang. Jantungnya berdebar tidak beraturan. Dia tidak bisa bernapas. Rasanya seperti ada tangan raksasa yang meremas dadanya dari dalam. Udara di dalam mobilnya yang berbau sisa-sisa kopi susu yang tumpah terasa pengap dan beracun. Keringat dingin membasahi kemejanya. Kemeja yang sama yang ia kenakan di sampul majalah bisnis 6 bulan lalu. Dia mencengkram kemudi. "Aku tidak bisa bernapas," bisiknya. Dia mengalami serangan panik pertamanya. Sang raja kopi milenial, sang unicorn F&B, sedang hiperventilasi sendirian di basement parkir yang sepi. Kisah di Instagram adalah kebohongan yang indah. Kisah yang sebenarnya adalah neraka logistik. Apa yang terjadi? Sederhana. Gravitasi. Hype adalah roket, tetapi bahan bakarnya tidak bertahan lama.
Gelembung es kopi susu yang telah melambungkan Bima begitu tinggi seperti yang diceritakan di bab 2 mulai bocor. Pada tahun 2019, es kopi susu bukan lagi sebuah inovasi. Itu adalah sebuah komoditas. Kompetisi bermunculan seperti jamur di musim hujan. Kopi janji itu, kopi kenangan dia, kopi kiri kanan. Mereka lebih ramping, lebih murah, dan lebih brutal secara operasional. Mereka tidak peduli dengan misi atau kopi yang jujur. Mereka adalah mesin. Mereka membuka gerai di ruko-ruko murah, bukan di mal-mal premium. Biaya sewa mereka 1/10 dari biaya Bima. Mereka menggunakan sirup gula termurah, bukan gula aren murni. Margin mereka lebih tebal, dan mereka ada di setiap tikungan jalan. Tiba-tiba, antrian di 50 gerai Kalimaya Kopi mulai memendek. Penjualan harian yang dulu menjadi bahan tertawaan karena begitu tinggi, kini anjlok 30%. Lalu 40%, lalu 50%. Tapi ada satu hal yang tidak turun. Biaya. Sewa mall premium harus tetap dibayar apapun yang terjadi. Gaji 500 karyawan harus tetap dibayar. Endorsement selebgram yang sekarang menuntut bayaran di muka, harus tetap dibayar. Uang 5 miliar dari Archipelago Ventures, bab 2, uang itu telah habis 10 bulan lalu. Bima telah melakukan apa yang dilakukan oleh setiap pendiri startup yang sedang mabuk kesuksesan. Dia membakar uang untuk pertumbuhan. Dia mengira penjualan akan terus naik selamanya. Malam itu, di dalam mobilnya, setelah serangan panik itu mereda menjadi isak tangis yang kering dan melelahkan, Bima menyalakan ponselnya. Bukan untuk melihat Instagram, tapi untuk membuka aplikasi perbankan. Saldo 350 juta rupiah. Angka yang besar bagi Bima di garasi. Angka yang mematikan bagi Bima sang CEO 50 gerai. Dia melakukan perhitungan cepat di kepalanya. Biaya operasional bulanan, gaji sewa bahan baku adalah 4 miliar rupiah. Dia tidak punya uang untuk 30 hari ke depan. Dia bahkan tidak punya uang untuk membayar gaji minggu depan. Bagaimana ini bisa terjadi? Pikirnya. Di mana semua uangnya? Sebagian besar terbakar untuk sewa, sebagian besar terbakar untuk hype, dan sebagian lagi dicuri. Inilah bagian yang tidak pernah Bima ceritakan kepada siapapun. Inilah pengkhianatan yang mematahkan semangatnya, jauh sebelum bank melakukannya. Ketika dia berekspansi, visi memaksanya mengambil co-founder untuk mengurus operasional dan keuangan. Seseorang yang mengerti angka. Bima, sang seniman, setuju dengan senang hati. Dia benci spreadsheet. Dia memilih Kevin, teman kuliahnya, orang yang paling dia percayai. Bima menjadi wajah di sampul majalah, Kevin menjadi tangan yang menandatangani cek. 2 minggu sebelum serangan panik itu, Bima mendapat telepon dari salah satu pemasok biji kopinya, petani Gayo yang sama yang bijinya dia pakai di garasi. Bima, maaf, kami tidak bisa kirim biji lagi. Pembayaran kalian sudah tertunggak 3 bulan. Bima terkejut. Tidak mungkin. Kevin bilang semua sudah lunas. Bima, tagihan kami 800 juta rupiah. Uangnya belum masuk. Jantung Bima serasa berhenti. Dia menutup telepon. Untuk pertama kalinya, dia membuka laptop keuangannya sendiri. Dia membuka file yang selalu dia abaikan. Dia menemukannya dalam 1 jam. Kevin telah melakukannya dengan rapi. Pembayaran ganda. Dia membayar tagihan asli petani, lalu membuat tagihan palsu kedua dengan jumlah yang sama ke rekening perusahaan cangkang miliknya. Biaya marketing fiktif, puluhan juta untuk influencer yang tidak pernah ada. Biaya konsultan, dibayarkan ke PT yang terdaftar atas nama sepupunya. Selama 6 bulan, Kevin telah menyedot perusahaan itu hingga kering, mengambil setidaknya 2 miliar rupiah. Bima menelpon Kevin, tidak diangkat. Dia pergi ke apartemennya. Kosong. Kevin telah pergi, lenyap, bersama sisa-sisa uang perusahaan. Bima tidak bisa melaporkannya ke polisi. Dia tidak bisa melaporkannya ke investor. Mengakui fraud ini berarti mengakui kegagalannya sebagai CEO. Itu berarti valuasi perusahaan akan menjadi 0 dalam sekejap. Jadi,
Bima diam. Dia mencoba menambal lubang itu sendirian. Dia mengambil pinjaman pribadi, menggunakan rumah orang tuanya, garasi tempat dia memulai kafe sebagai jaminan. Uang itu habis dalam 3 minggu. Dan itu membawanya ke basement parkir ini. Pukul 2.30 pagi. Hampa, dihianati, dan bangkrut. Dia bukan lagi raja kopi milenial. Dia adalah seorang penipu. Dia adalah kapten dari sebuah kapal raksasa yang mewah, yang baru saja dia sadari memiliki lubang menganga di lambungnya, dan semua sekocinya telah dicuri oleh sahabatnya sendiri. Dia menatap laporan bank di ponselnya. Sisa uang 350 juta rupiah. Gaji minggu depan 1 miliar rupiah. Ini adalah titik paling bawah. Ini adalah akhir dari Kalimaya Kopi. Bima akhirnya menyalakan mesin mobilnya. Tapi dia tidak pulang. Dia mengemudi ke satu-satunya tempat yang bisa dia pikirkan. Dia kembali ke Bintaro, ke rumah orang tuanya. Dia memarkir mobilnya dan berjalan ke garasi tua yang pengap di belakang rumah. Dia membuka pintunya. Di sudut, tertutup debu, mesin roasting kecilnya seharga 5 juta rupiah masih ada di sana. Dia menyentuh logamnya yang dingin. "Halo kawan lama," bisiknya. "Kurasa kita mulai lagi." Rapat itu dijadwalkan pukul 9 pagi di kantor Archipelago Ventures. Ruangan itu dingin, putih dan steril, kebalikan dari garasi berdebu tempat Bima menghabiskan sisa malamnya. Andra, sang visi yang dulu menawarinya 5 miliar rupiah dari bab 2, duduk di ujung meja. Wajahnya tidak lagi ramah. Di sebelahnya duduk 2 analis yang tampak bosan. "Bima," kata Andra, tanpa basa-basi, "angka-angkamu adalah bencana. Cash burn di luar kendali, penjualan anjlok, apa yang terjadi?" Bima menatap pria yang telah mendanai mimpinya dan mimpi buruknya. Dia lelah. Rasa takut dari serangan panik di basement dari bab 3 telah hilang, digantikan dengan kejernihan yang aneh dan dingin. Dia sudah berada di titik paling bawah, tidak ada lagi yang perlu ditakuti. "Hype-nya mati," kata Bima. Suaranya datar. "Omong kosong," bentak Andra. "Hype tidak mati, dia dieksekusi dengan buruk. Di mana Kevin? Laporan keuangannya tidak masuk akal." Inilah saatnya. Bima menarik nafas. Kevin pergi. Dia mengambil sekitar 2 miliar rupiah. Mungkin lebih. Saya tidak tahu pasti. Ruangan itu hening. 2 analis yang bosan itu tiba-tiba mengangkat kepala. Wajah Andra memerah lalu memucat. Dia tidak marah, dia ketakutan. "Fraud," bisik Andra. Itu bukan pertanyaan. Itu adalah diagnosis. "Kamu membiarkan fraud terjadi di bawah pengawasanmu." "Saya mempercayai orang yang salah." "Kami juga," balas Andra. Suaranya sedingin es. Rapat itu tidak lagi tentang menyelamatkan perusahaan. Rapat itu kini tentang menguburnya. Bagi visi, Kalimaya Kopi kini adalah aset beracun. Sebuah write-off, sebuah noda dalam portofolio mereka. Mereka akan melikuidasinya, menjual 50 mesin espresso dan sisa inventaris untuk menutupi sebagian kecil dari kerugian mereka. "Kami akan mengambil alih," kata Andra. "Perusahaan ini akan masuk ke kurator. Selesai." Bima mengangguk. Dia sudah menduga ini. Dia berdiri. "Tunggu," kata Anta. "Mau kemana kamu? Kamu adalah CEO. Kamu bertanggung jawab secara hukum." "Saya tahu." Dia berjalan ke papan tulis putih di ruangan itu. Dia mengambil spidol. Dia menulis satu nama. "Kalimaya Kopi." "Ini," katanya, menunjuk ke tulisan itu. "Ini milik siapa?" Andra bingung. "Itu milik perusahaan yang sekarang bangkrut. Itu tidak ada nilainya. Nama ini sudah tercemar." "Bagus," kata Bima. "Kalian ambil asetnya, kalian ambil 50 sewa mal yang mematikan itu, kalian ambil mesin-mesinnya, kalian likuidasi semuanya. Saya tidak mau. Saya hanya mau satu hal," lanjut Bima. "Nama ini. Jual mereknya ke saya." Andra tertawa. "Jual?
Kami akan memberikannya padamu. Ambil saja. Tapi dengan satu syarat. Semua utang pribadi yang kamu buat atas nama perusahaan, Andra merujuk pada pinjaman yang dijaminkan Bima dengan rumah orang tuanya. Itu semua milikmu. Kami tidak akan menyentuhnya. Kesepakatan? Ini adalah kesepakatan yang mengerikan. Para visi akan membersihkan nama mereka dari perusahaan yang gagal. Dan Bima akan dibiarkan memegang semua utang pribadi dan nama merek yang kini tidak berharga. Dia akan memulai dari minus 2 miliar. Kesepakatan, kata Bima. Dia tidak menjabat tangan Andra. Dia hanya meletakkan kunci kantor pusat di atas meja. Saya berhenti dari perusahaan ini. Dia berjalan keluar dari ruangan itu. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, dia bisa bernapas. Tapi bagian termudah telah selesai. Sekarang, bagian yang paling menyakitkan. Hari berikutnya, Bima menyewa sebuah ruang serbaguna kecil. Dia mengumpulkan 300 karyawannya. Semua baristanya, manajer areanya, mereka datang dengan bingung. Beberapa masih mengenakan seragam Kalimaya kopi mereka. Bima berdiri di depan mereka, di panggung kecil. Tidak ada mikrofon, tidak ada PowerPoint. Saya gagal, katanya. Suaranya pecah, tapi dia memaksakan diri. Dia menceritakan semuanya. Bukan tentang pengkhianatan Kevin. Dia tidak mau membebani mereka dengan itu. Tapi tentang kegagalannya sendiri. Tentang hype. Tentang cash burn. Tentang fakta bahwa perusahaan itu telah menghabiskan uang lebih cepat daripada yang dihasilkannya. Perusahaan ini, katanya, seperti yang kalian kenal, sudah tidak ada lagi. Kita bangkrut. Ruangan itu meledak dalam keheningan yang syok, yang kemudian berubah menjadi gumaman panik. Mulai besok, lanjut Bima menelan ludah, 45 dari 50 gerai kita tidak akan buka. Saya harus melepaskan kalian semua. Air mata mulai mengalir di barisan depan. Seorang manajer area yang telah bersamanya sejak zaman warung rokok berteriak, "Bagaimana dengan pesangon, Bima?" Bima memejamkan mata. Perusahaan bangkrut. Tidak ada uang yang tersisa. Saya tidak bisa membayar pesangon. Saya tidak bisa membayar gaji bulan ini. Itulah yang paling menyakitkan. Teriakan amarah dan tangisan pengkhianatan yang menyusul jauh lebih buruk daripada teriakan Andra. Tapi, Bima berkata, suaranya nyaris tak terdengar. Saya akan membayarnya, bukan perusahaan. Saya. Beri saya waktu. Saya akan melunasi setiap rupiah yang menjadi hak kalian. Saya berjanji. Tidak ada yang bertepuk tangan. Mereka hanya menatapnya dengan campuran kasihan dan jijik. Dia telah menghancurkan hidup mereka. Selama 2 minggu berikutnya, Bima melakukan ritual penebusan dosanya. Dia tidak menyewa orang. Dia melakukannya sendiri. Dia pergi ke 45 mall yang sekarang tutup, satu persatu. Dia menyerahkan kunci kembali ke manajemen mall. Dia menghadapi makian dari manajer properti. Dan di setiap lokasi, dia dengan tangannya sendiri menurunkan plang nama Kalimaya Kopi. Plang akrilik mahal yang dulu dia setujui desainnya dengan penuh kebanggaan. Dia menumpuknya di truk sewaan. Pada akhir minggu kedua, dia telah membunuh perusahaan yang dia ciptakan. Dia adalah seorang paria di dunia F&B. Namanya menjadi kisah peringatan. Dia memiliki utang miliaran rupiah. Dan dia memiliki setumpuk besar huruf KALIMAA yang rongsok di garasi orang tuanya. Dia duduk di garasi itu, dikelilingi puing-puing kerajaannya. Dia bisa saja menyerah, mengumumkan kebangkrutan pribadi, mendapatkan pekerjaan korporat lagi. Tapi dia menatap ke sudut, ke roster kecilnya yang berdebu. Dia berjalan ke sana, dia membersihkannya. Dia memeriksanya. Dia mencolokkannya ke stop kontak. Mesin itu masih menyala. Dia pergi ke lemari es dapur ibunya. Di bagian freezer,
Tersembunyi di belakang kantong-kantong buncis beku, ada sekantong kecil biji gayo green bean, sisa dari batch pertamanya yang dia simpan sebagai kenang-kenangan. Dia memasukkan segenggam biji itu ke dalam roaster. Dia menyalakannya. Suara mesin yang menderu dan aroma biji kopi yang mulai terbangkar, aroma asli, bukan aroma sirup gula, memenuhi garasi itu. Bima memejamkan mata. Dia telah membunuh perusahaannya untuk menyelamatkan misinya. Dia membenci es kopi susu. Dia membenci hype. Dia merindu ini. Dia merindu kerajinan ini. Dia tidak akan membangun 50 toko lagi. Dia akan mulai dari awal. 1 kilogram, 1 pesanan online. Dia akan melunasi utangnya, 1 cangkir kopi jujur pada satu waktu juga. Pukul 10 pagi hari Sabtu di Kalimaya Kopi versi 2.0. Lokasinya bukan di lobi mall mewah yang bising. Lokasinya ada di sebuah jalan tikus yang teduh di area Cipete, tersembunyi di antara butik-butik independen dan rumah-rumah tua. Tidak ada antrean yang mengular keluar pintu. Tidak ada teriakan pesanan ojek online. Sebaliknya, toko itu penuh. Penuh dengan ketenangan. Ada 30 orang di dalam ruangan kecil yang didominasi kayu dan beton itu. Beberapa membaca buku, beberapa bekerja dengan laptop, yang lain hanya mengobrol pelan. Udara dipenuhi aroma itu. Aroma biji gayo yang baru digiling, notes jeruk, dan tembakau. Aroma yang telah memulai semua ini dari bab 1. Di belakang bar, Bima mengenakan apron bukan jas, berdiri di samping seorang barista muda. "Tunggu," kata Bima pelan. Dia menuju ke V60 yang sedang di bloom. "Lihat gelembungnya, dia masih bernapas. 3 detik lagi. Oke, sekarang tuang pelan-pelan." Sang barista mengangguk, fokus. Ini adalah Kalimaya Kopi hari ini. Perusahaan ini tidak lagi memiliki 50 gerai dan 500 karyawan. Perusahaan ini memiliki 3 gerai dan 25 karyawan, dan Bima mengenal nama setiap karyawannya. Bagaimana dia sampai di sini dari garasi yang berdebu dan tumpukan utang? Bab 4. Jawabannya, 1 kantong kopi pada 1 waktu. Setelah dia membunuh Kalimaya Kopi yang lama, dia kembali ke garasi. Selama sebulan penuh, dia tidak melakukan apa-apa selain roasting. Dia menyempurnakan kembali craft-nya, menemukan kembali sentuhan yang telah dia hilangkan. Dia tidak punya uang untuk membuka toko. Jadi, dia membuka satu-satunya toko yang dia mampu. Sebuah akun Instagram baru dan sebuah laman di Tokopedia. Dia menjual biji kopi roasted-nya secara online. Marginnya tipis, tapi itu uang cash. Setiap hari Jumat, dia akan mentransfer apapun yang dia hasilkan. Tujuannya bukan untuk membeli mobil baru atau menyewa kantor. Tujuannya adalah untuk membayar utang. Grup WhatsApp lama 300 karyawannya yang di PHK masih ada, meskipun sebagian besar sudah left. Bagi mereka yang tersisa, Bima mengirimkan pesan setiap bulan. "Geng," tulisnya, "ini Bima. Bulan ini saya baru bisa bayar 5% dari gaji kalian yang tertunggak. Ini bukti transfernya. Saya janji, sisanya akan menyusul." Beberapa membalas dengan makian, sebagian besar diam. Tapi dia terus melakukannya. Dia juga menelepon petani gayonya. "Pak, saya belum bisa bayar yang lama," katanya, malu. "Tapi saya butuh 1 karung lagi, Pak. Tolong, saya akan bayar tunai di muka untuk yang ini." Sang petani yang lebih menghargai kejujuran daripada janji visi, setuju. Selama 1,5 tahun, inilah hidup Bima. Roasting di malam hari, mengemas paket di pagi hari, mengantar ke agen JNP di sore hari, dan menghitung setiap rupiah di malam hari untuk membayar utang. Dia adalah CEO, manajer keuangan, tukang roasting, dan kurir. Semuanya sekaligus. Persis seperti di garasi dulu.
Tapi, Kalimaya Kopi kini beroperasi di atas rasa sakit, bukan di atas hype. Setelah 18 bulan, sesuatu yang ajaib terjadi. Dia melunasi utang terakhir kepada karyawannya. Dia melunasi pinjaman pribadi yang menjaminkan rumah orang tuanya. Dia bebas. Dan selama 18 bulan itu, 500 pelanggan online-nya telah berkembang menjadi 5.000 pelanggan tetap. Mereka bukan pemburu diskon es kopi susu. Mereka adalah pelanggan biji kopi. Pelanggan yang rela membayar Rp150.000 untuk 250 gram Gayo, karena mereka tahu Bima yang memanggangnya. Mereka mulai bertanya, "Mas, roasterinya di mana? Boleh mampir nggak?" Dia sekarang punya uang tunai, bukan uang visi yang harus dibakar, tapi uang profit yang dia hasilkan sendiri. Dia mengambil tabungan itu dan membuka toko kecil di Cipete. Bukan dengan utang bank, dengan uang tunai. Dia memiliki 100% dari perusahaan barunya. Menu di Kalimaya Kopi versi 2.0 adalah sebuah pernyataan perang terhadap masa lalunya. V60 Gayo Flores Kintamani Rp48.000, espresso Rp30.000, es kopi susu Kalimaya Rp38.000. Es kopi susu itu masih ada, tapi lihat harganya. Itu adalah salah satu termahal di menu. Itu adalah sebuah pesan yang disengaja. Dia tidak lagi bersaing harga di komoditas 18 ribuan. Dia berkata, "Anda mau es kopi susu saya? Boleh, tapi ini harganya. Saya pakai espresso blend terbaik saya dan gula aren organik." Ironisnya, orang-orang membelinya. Dan mereka bilang itu adalah es kopi susu terbaik yang pernah mereka minum. 3 tokonya yang baru tidak lagi beroperasi berdasarkan revenue atau pendapatan. Mereka beroperasi berdasarkan profitabilitas atau laba. Toko di mall mewahnya yang lama, dari bab 2 dan 3, mungkin menghasilkan Rp500 juta sebulan. Tetapi dengan sewa 200 juta dan 15 karyawan, laba bersihnya mungkin hanya 5%. Toko barunya di Cipete menghasilkan Rp150 juta sebulan. Tapi dengan sewa 10 juta dan 4 karyawan yang digaji dengan baik, laba bersihnya 30%. Dia menghasilkan lebih banyak uang bersih dari satu toko kecil daripada yang dia hasilkan dari 10 gerai mall-nya. Suatu malam, Bima diundang berbicara di alma maternya, bukan sebagai raja kopi milenial, tapi sebagai bagian dari seri Malam Kegagalan. Dia naik ke panggung. Ruangan itu penuh dengan mahasiswa bisnis yang bermata cerah, yang semuanya ingin menjadi Bima versi sampul majalah. "Selamat malam," kata Bima, memegang mikrofon. "Saya di sini bukan untuk memberitahu Anda cara mendapatkan 5 miliar dari visi. Saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa 5 miliar itu hampir menghancurkan hidup saya." Dia menceritakan semuanya, serangan panik di basement, pengkhianatan Kevin, rapat di mana dia dipecat, PHK massal. 2 tahun lalu, katanya kepada para mahasiswa, "Saya memiliki 50 gerai, 500 karyawan, valuasi Rp100 miliar, dan saya bangkrut total. Saya tidak bisa tidur. Hari ini saya punya 3 toko, 25 karyawan, tidak ada utang, dan saya tidur nyenyak setiap malam." Jangan mengejar hype, jangan mengejar valuasi, kejar profit. Hype adalah narkoba, profit adalah makanan. Anda tidak bisa hidup dengan narkoba. Setelah acara selesai, dia tidak pergi ke klub malam. Dia kembali ke toko Cipete-nya yang sudah tutup. Dia duduk di bar sendirian, dia menyeduh secangkir V60 Gayo untuk dirinya sendiri, persis seperti yang dia lakukan di garasi. Dia menyeruputnya. Kopi itu jujur, dan untuk pertama kalinya, Bima sang seniman dan Bima sang pebisnis tidak lagi berperang. Mereka akhirnya berdamai. Komen di kolom komentar bagian mana yang menurutmu menarik. Di video selanjutnya kita akan memuat sejarah-sejarah yang mungkin belum kalian tahu atau kalian punya ide cerita sejarah yang menurut kalian menarik dan asik untuk kita telusuri. Pastikan kamu sudah subscribe agar tidak ketinggalan. Sampai jumpa di cerita sejarah lainnya.